Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Zaitun Nahla. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seandainya saya menjadi guru, maka bagaimana cara menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang variatif serta yang tepat untuk siswa. Sebelumnya, saya minta maaf apabila video kali ini sedikit berisik karena di luar sedang hujan, maka langsung saja kita lanjutkan, yaitu yang pertama mengenai bagaimana menyiapkan metode pembelajaran dalam cara memilih model pembelajaran. Jika seandainya saya menjadi guru, maka saya harus memperhatikan bagaimana kebutuhan dari peserta didik. Oleh sebab itu, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk menentukan hal tersebut, yaitu apabila saya menjadi guru, maka yang pertama yang saya lakukan yaitu memahami materi yang akan dijelaskan. Jika telah mengetahui materi yang akan disampaikan secara mendalam, maka akan dapat mengetahui model tentang jenis pembelajaran yang dirasa telah sesuai dengan penjelasan materi tersebut. Maka hal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas serta dapat juga mempelajari mengenai model pembelajaran yang digunakan oleh guru lain seperti apa dan lain-lain serta materi yang serupa. Lalu selanjutnya yaitu harus memahami karakteristik siswa. Jadi apabila seandainya saya menjadi guru, hal ini dilakukan untuk mengenal kelebihan dan juga kekurangan mereka untuk membantu menentukan pendekatan yang harus diambil saat belajar. Karena siswa pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu juga beberapa informasi yang juga dibutuhkan seperti untuk mengetahui minat dan juga bakat dari siswa, lalu kecerdasan yang dominan siswa seperti apa, lalu bagaimana gaya belajar yang sesuai dengan siswa, dan juga bagaimana motivasi belajar siswa. Lalu selanjutnya yaitu memilih alternatif untuk model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dari siswa. Nah, untuk setiap siswa, pastinya kan di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut untuk mengetahui karakteristik dominan yang dimiliki. Setidaknya guru dapat melakukan penerapan metode untuk pembelajaran yang diharapkan yang dapat diterima oleh siswa seperti apa. Lalu selanjutnya dapat dengan memperhatikan respon siswa. Karena saat memberikan pengajaran, guru juga dituntut untuk dapat peka terhadap respon dari siswa. Nah, hal ini perlu diperhatikan apakah peserta didik tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Lalu mengenai metode dan model pembelajaran hingga media pembelajaran yang tepat, yaitu apabila saya menjadi guru, maka harus juga benar-benar memperhatikan hal ini. Karena media pembelajaran adalah salah satu hal penting dalam proses pembelajaran. Karena materi sebaik apapun akan sulit dimengerti jika media pembelajarannya tidak cocok dengan suasana kelas dan juga siswa. Itulah sebabnya maka perlu untuk terus membuat dan menggunakan materi pembelajaran yang baik agar banyak siswa, banyak murid lebih mudah belajar dan memahami materi ajar. Di sini bicara mengenai beberapa contoh metode pembelajaran yang umum digunakan itu adalah metode ceramah, diskusi kelompok, tugas individu, simulasi, serta studi kasus. Nah, yang sering kita temukan ini adalah metode ceramah. Ceramah ini adalah metode pembelajaran yang dimana guru menyampaikan informasi terhadap siswa dengan cara bicara di depan kelas.
Maka metode ini sering digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep atau fakta-fakta dasar, namun ceramah ini dapat menjadi kurang efektif menurut saya karena seperti serasa membosankan karena mengingat siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda seperti itu. Karena pembelajaran itu sendiri dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, serta dapat meningkatkan bangkitnya minat belajar dari siswa. Selain itu, lingkungan belajar siswa yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi pada siswa. Sementara sebaliknya, pembelajaran akan menjadi tidak menyenangkan apabila suasana kelas tertekan, seperti perasaan terancam, perasaan menakutkan, tidak bersemangat, atau membuat siswa malas, jenuh, bosan, suasana pembelajaran monoton, hingga pembelajaran tidak menarik bagi siswa. Maka dalam memilih metode pembelajaran yang tepat, penting hal ini untuk mengingat bahwasanya tidak ada pembelajaran yang sempurna atau cocok untuk semua situasi. Maka metode pembelajaran yang tepat harus dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran, daya belajar siswa, konten belajar, dan karakteristik siswa atau kelompok dari masing-masing siswa. Maka dengan memilih metode ini, memilih pembelajaran yang tepat, siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dengan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, untuk metode dan model pembelajaran yang akan saya gunakan, seandainya saya seorang guru, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yaitu menggunakan media pembelajaran yang bisa berupa video terkait materi pembelajaran, atau dapat juga berupa poster poster yang menarik mengenai pembelajaran, dan juga dapat melalui halaman presentasi seperti PowerPoint seperti itu. Apapun bentuknya, saya harus pastikan bahwa media pembelajaran tersebut dibuat dengan sederhana dan semenarik mungkin. Karena media pembelajaran yang penuh dengan informasi pastinya akan membuat murid merasa bosan karena tertekan harus memproses terlalu banyak informasi dalam waktu yang singkat atau bahkan waktu yang lama. Maka salah satu cara adalah dengan membuat media pembelajaran yang sederhana namun menarik dan kreatif, sehingga pembelajaran tidak terasa membosankan. Selanjutnya, saya selalu memberikan informasi cara mengakses media pembelajaran selepas memberikan materi dengan menggunakan media pembelajaran. Maka harus saya pastikan pasti akan memberikan informasi tentang cara mengakses kembali media pembelajaran tersebut. Hal ini sering kali terjadi karena ada banyak murid yang setidaknya perlu mempelajari materi ulang untuk bisa memahami penuh. Jangan sampai murid atau siswa kehilangan akses tersebut, karena hal tersebut akan membuat banyak murid yang kesulitan mempelajari materi belajar yang diberikan. Contohnya, itu jika dibuat dalam bentuk fisik, informasikan cara untuk bisa melihatnya kembali, seperti di buku halaman berapa, ataupun jika diberikan dalam bentuk digital, maka akan sangat baik jika kita memberikan link atau apapun itu untuk mengakses kembali materi pembelajaran tersebut. Seperti itu. Lalu, agar pembelajaran terasa menyenangkan, maka bisa juga menggunakan metode pembelajaran ice breaking. Nah, menggunakan pembelajaran ice breaking ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu misalnya dengan memberikan games kecil pada siswa, lalu beberapa
yel-yel yang dibuat dalam kelas untuk mencairkan suasana kelas tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk menjadikan suasana kelas menjadi lebih baik, suasana di kelas menjadi cair, tidak kaku, dingin, atau gitu, sehingga pembelajaran saat itu menjadi kurang nyaman. Nah, SDG ini berguna untuk menaikkan kembali derajat perhatian siswa. Hal ini perlu dilakukan oleh guru karena berdasarkan hasil penelitian, rata-rata orang untuk dapat berkonsentrasi pada satu fokus tertentu itu hanyalah sekitar 15 menit. Setelah itu konsentrasi seseorang sudah tidak lagi dapat memusatkan perhatian atau kurang fokus. Maka guru harus peka dalam hal ini ketika melihat gejala menunjukkan bahwa siswa sudah tidak dapat berkonsentrasi lagi dengan melakukan SBK, agar siswa menjadi segar dan berkonsentrasi kembali. Nah, seperti itu. Jadi contoh SBK-nya itu bisa berupa yel-yel, tepuk tangan, menyanyi, gerakan, ataupun lagu. Jadi itu yang dapat saya lakukan seandainya saya menjadi guru. Itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.